Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Agus Sopian. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait pendaftaran SNPDB ke Man Insan Cendekia tahun pelajaran 2022-2023. Berhubung banyak sekali kawan-kawan ataupun orang tua calon siswa Man Insan Cendekia Kota Batam yang menanyakan kapan sih pendaftaran SNPDB ini dibuka. Belakangan ini sudah ada juknis terkait pendaftaran SNPDB Man Insan Cendekia tahun pelajaran 2022-2023. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa terkait pendaftaran ke Man Insan Cendekia, yaitu tentang kapan sih pendaftaran dibuka. Mungkin belum ada yang tahu atau banyak yang belum tahu. Lalu apa saja persyaratannya, berapa kuotanya, bahkan nanti ada daya tampung di setiap Man Insan Cendekia itu tersendiri. Lalu ada bagaimana cara mendaftarnya. Nah, kapan sih pendaftaran dibuka? Menurut juknis yang sudah ada, ini informasi dan sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari sampai 14 Februari 2022. Jadi nanti panitia di setiap Man Insan Cendekia di daerah Bapak Ibu semua nanti akan mensosialisasikan terkait informasi lengkap tentang SNPDB ini. Nah, itu akan dimulai dari tanggal 3 Januari sampai 14 Februari 2022. Lalu pendaftaran kapan? Nah, pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Januari sampai 14 Februari 2022. Jadi sambil informasi dan sosialisasi oleh panitia, pendaftaran pun dibuka mulai tanggal 10 Januari sampai 14 Februari 2022. Ini khusus jalur tes ya, atau jalur reguler. Yang kedua ada pendaftaran online jalur prestasi. Jadi di Man Insan Cendekia ini ada dua jalur pendaftaran, yaitu jalur online untuk jalur tes yang reguler, ada juga jalur non tes yaitu untuk jalur prestasi. Jadi yang jalur prestasi ini nanti tidak ada tes, hanya pemberkasan saja yang dibutuhkan. Nah, ini kapan? Sama, mulainya tanggal 10 Januari, cuman ini lebih pendek ya waktunya sampai 7 Februari 2022. Nah, kemudian ada seleksi berkas, ada pengumuman kelulusan jalur prestasi, pengumuman peserta CBT, uji coba komputer based test atau CBT, ada pelaksanaan tes CBT, pengumuman kelulusan peserta CBT, ada daftar ulang dan awal masuk asrama. Nanti Bapak Ibu bisa melihat juknisnya, akan saya share di akhir video ini. Lalu apa saja persyaratannya? Nah, persyaratan ini ada dua Bapak Ibu. Pertama persyaratan untuk madrasah atau sekolah itu sendiri, yang kedua adalah persyaratan untuk siswa bersangkutan nanti yang ingin mendaftar. Jadi tidak semua sekolah bisa mengikuti SNPDB ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, Bapak Ibu tinggal tanyakan saja nanti ke sekolahnya apakah sudah ada NPSN-nya. Insya Allah mungkin sudah pada memiliki ya. Lalu ada yang kedua, telah terdaftar di EMIS bagi madrasah dan Dapodik bagi sekolah secara lengkap dan benar. Ini nanti ditanyakan saja datanya ke sekolah Bapak Ibu, sekolah anak Bapak Ibu ya maksudnya. Yang ketiga, mempunyai sertifikat akreditasi dari BAN SM atau surat izin operasional madrasah sekolah. Nah, ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak ada, ini akan menentukan kelulusan jalur berkas ya. Jadi pemberkasannya mungkin bisa jadi tidak lolos seleksi berkas. Nah, untuk persyaratan siswa pendaftar, pertama terdaftar sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jadi pada Januari ini pastikan anak
Bapak Ibu adalah kelas 9 ya. Jadi kalau kelas 8 nggak boleh ikut. Yang kedua adalah berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2022. Nanti ini akan dibuktikan oleh akta lahir ya. Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah atau sekolah asal sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah atau sekolah yang ditetapkan, khusus pendaftar jalur tes. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah. Jadi tidak bisa mendaftar tanpa surat ini. Artinya nanti kepala sekolah akan membuat daftar siswa yang direkomendasikan untuk mendaftar ke Man Insan Cendekia. Berapa sih kuotanya? Jadi setiap madrasah atau sekolah itu memiliki kuota untuk mengirimkan ataupun untuk mendaftarkan siswanya ke Man Insan Cendekia. Jadi tidak sembarangan, nanti akan ada kuota pendaftarnya, nanti kita akan lihat. Lalu yang keempat, mendapatkan surat keterangan rekomendasi dari kepala madrasah atau sekolah asal sebagai siswa berprestasi tingkat nasional, KSN, KSM, nasional, opsi, Mayres. Nah, ini khusus pendaftar jalur prestasi. Jadi bagi siswa yang ingin mengikuti jalur tes ataupun jalur prestasi, maka wajib menyertakan sertifikat juara sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Ada KSN, KSM, ada opsi, ada Mayres dan yang lain-lain. Ini adalah juara di tingkat nasional 1, 2, dan 3. Yang kelima, memiliki NISN yang terdaftar pada EMIS bagi MTS atau Dapodik bagi SMP. Jadi bukan hanya madrasahnya saja tadi yang terdaftar di EMIS atau Dapodik, tetapi siswanya juga memiliki NISN yang terdaftar pada EMIS atau Dapodik. Yang keenam, mengunggah atau upload berkas persyaratan. Apa saja sih yang harus diupload selain tadi surat rekomendasi? Yang pertama adalah pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 atau maksimal 300 KB. Biasanya fotonya formal, berlatar belakang merah ya. Seperti foto ijazah seperti itu, jadi latar belakangnya merah. Biasanya kalau perempuan kerudungnya diusahakan putih dan juga berpakaian putih atau seragam sekolah. Yang selanjutnya adalah fotokopi rapor yang telah dilegalisasi semester 3, 4, dan 5. Lalu ada fotokopi akte kelahiran atau kena lahir. Yang selanjutnya ada fotokopi kartu keluarga sejahtera atau kartu program keluarga atau KIP atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat bagi pendaftar yang mengajukan keringanan biaya personal pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu di Man Insan Cendekia ini sejatinya biaya sekolahnya itu gratis ya. Tidak dipungut biaya untuk SPP dan yang lainnya, tetapi hanya ada biaya personal pendidikan. Ya, biaya personal pendidikan ini seperti biaya makan, laundry, dan yang lainnya itu akan diatur oleh sekolah masing-masing. Dan pembayarannya dilakukan kepada komite sekolah. Jadi tidak melalui sekolah itu sendiri, tapi langsung ke komite sekolah. Nah, berapa sih kuota pendaftar per sekolah? Jadi setiap Man IC itu memiliki ketentuannya, tapi hampir semua Man IC itu memiliki ketentuan yang sama kecuali Man IC Serpong. Nah, sekolah Bapak Ibu atau sekolah asal calon pendaftar itu memiliki kuota tersendiri. Misalkan di sekolah Bapak Ibu memiliki kelas 9-nya itu hanya 5 ke bawah, 5 kelas ke bawah atau 5 rombel, maka maksimal mendaftarkan siswanya itu sebanyak 10 untuk Man IC Serpong, dan untuk Man IC lainnya sebanyak 30 siswa maksimal. Ini adalah kalau sekolahnya berada di provinsi setempat, misalkan Man IC Batam.
Berarti di Provinsi Kepri sekolah Bapak Ibu memiliki kesempatan mendaftarkan siswanya sebanyak 30 siswa jika kelas 9-nya memiliki 5 rombel ke bawah atau 5 kelas ke bawah. Sementara kalau lebih dari 5 rombel, Bapak Ibu ataupun siswa yang boleh didaftarkan maksimal 15 untuk Manice Serpong dan Manice yang lain sebanyak 50 siswa. Adapun ketika sekolah Bapak Ibu berada di kuota pendaftar di luar provinsi ataupun berada di luar provinsi Manice yang akan diikuti, maka jumlah rombelnya adalah seperti yang tertera di video ini. Lalu berapa sih daya tampung dari masing-masing Manice? Nah, setiap Manice memiliki daya tampung yang berbeda. Di Manice Batam misalkan ini ada 120, Manice Serpong ada 140, Manice Gorontalo ada 144. Nah, ini adalah daya tampung masing-masing Manice. Bapak Ibu bisa melihat nanti di Manice sendiri ada 2 jurusan, ada IPA dan IPS. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih mekanisme pendaftarannya. Jadi pendaftar membuat akun pendaftaran SNPDB Manice dengan menggunakan akun email dan nomor induk kependudukan calon pendaftar melalui aplikasi yang ditetapkan. Jadi pertama nanti para pendaftar di sini siswa ya, diusahakan pakai email siswa itu sendiri, membuat akun dengan menggunakan akun email yang aktif tentunya dan mudah diingat, karena bisa jadi nanti di tengah pendaftaran itu ada misalkan panitia menghubungi kita melalui email. Jangan sampai passwordnya itu lupa, karena informasi-informasi penting terkait pendaftaran nanti akan diinformasikan melalui akun email yang dibuat ataupun yang digunakan untuk mendaftar tadi. Dan pastikan juga nomor induk kependudukannya adalah tidak salah menginput. Yang kedua adalah pendaftar melakukan input data dan mengunggah dokumen surat rekomendasi dari kepala madrasah atau sekolah asal. Jadi sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa setiap peserta yang akan mendaftar itu harus memiliki rekomendasi secara kolektif dari kepala madrasah sesuai kuota madrasahnya yang bersangkutan. Jadi nanti akan diminta mengupload dokumen tersebut. Jadi ini hukumnya wajib. Itu untuk yang jalur reguler atau yang jalur tes. Nah, berbeda dengan jalur prestasi. Nah, khusus pendaftar jalur prestasi melakukan input data tambahan berupa sertifikat atau piagam prestasi dan data pilihan madrasah yang dituju dan data 2 pilihan madrasah yang dituju. Jadi setiap siswa nanti akan memilih 2 madrasah. Pendaftar memilih Man Insan Cendekia paling banyak 2 pilihan. Misalkan yang pertama adalah Manice Batam, yang kedua Manice Jambi. Jadi pendaftar hanya boleh memilih 2 pilihan. Itu hukumnya wajib. Kalau satu saja, nah, biasanya dianjurkan untuk memilih 2 pilihan. Yang selanjutnya pendaftar mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan. Jadi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan itu semuanya diunggah melalui aplikasi pendaftaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pendaftar mencetak kartu pendaftaran. Jadi jika seluruh formulir telah diisikan dengan baik dan benar sebagai bukti telah terdaftar dalam SNPDB Manice, maka para pendaftar nanti akan diminta untuk mencetak kartu pendaftaran tersebut sambil menunggu informasi lulus seleksi berkas. Pendaftar harap menyimpan kartu pendaftaran tersebut. Selanjutnya pendaftar memilih tempat lokasi tes. Nah, kalau tahun lalu karena kondisi pandemi yang masih mengkhawatirkan, maka banyak pendaftar yang melakukan tes di dekat rumahnya, tetapi tidak di rumah sebetulnya, yaitu ada tempat yang dikhususkan untuk
atau lokasi yang ditentukan oleh panitia sebelumnya. Jadi walaupun di rumah masing-masing, tetapi nanti biasanya dilaksanakan di sekolah asal dan sebagainya, atau tempat yang representatif terkait sinyal dan PC yang digunakan atau madrasah penyelenggara. Bisa jadi nanti yang dekat dengan MAN IC-nya itu akan diarahkan untuk tes di MAN IC itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi informasi terkait SNPDB MAN Insan Cendekia tahun pelajaran 2022-2023. Tentu masih banyak informasi yang belum tersampaikan di video ini. Untuk informasi selanjutnya agar Bapak Ibu lebih mengerti dan paham terkait juknis pendaftaran SNPDB ini, Bapak Ibu bisa mengakses di link berikut ini, yaitu bit.ly juknis SNPDB 2022. Adapun nanti website pendaftaran yang akan diakses Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra putrinya, yaitu di link berikut snpdb madrasah.kemenag.go.id. Khusus SNPDB MAN Insan Cendekia Kota Batam, tahun ini MAN Insan Cendekia Kota Batam menerima 120 siswa putra putri terbaik yang akan diterima. Putra 60, putri 60 terbagi ke dalam 2 jurusan IPA dan IPS. IPA sebanyak 72 siswa, sementara IPS sebanyak 42 siswa. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi narahubung SNPDB MAN Insan Cendekia Kota Batam pada kontak person di bawah ini. Ada Ustadz Agus Sofyan, ada Ustadz Gogot, ada Ustadz Fikih Komaruzaman, Ustadz Samsul, dan Ustazah Arifah Tunisa. Mohon maaf apabila penyampaian saya banyak kekurangan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam memudahkan proses pendaftaran ke MAN Insan Cendekia di seluruh Indonesia, khususnya MAN Insan Cendekia Kota Batam. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.